Perkenalkan, nama saya Salmansyah, tingkat 1D keperawatan dari Stiket Saksi dengan nomor NIM 20217203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem anatomi pencernaan pada manusia seperti ini. Pada sistem pencernaan manusia terdapat kapitalis atau rongga mulut, terus ada lingua, ada lidah, grandula parotidea adalah kelenjar air liur pada bagian atas, grandula sublingualis adalah kelenjar air liur pada tepi-tepi lidah, terus ada grandula submandibularis kelenjar air liur pada bagian bawah, terus ada paring, esofagus, gaster atau lambung, pankreas, sublenicus atau limpa, ada hepar atau hati, vesika, vilea, terus ada colon descendens, colon transversum, colon ascendens, intestinum mayor, terus ada intestinum minor, ada duodenum, jejunum, ileum. Selanjutnya ada cecum, colon sigmoid dan rectum. Pada anatomi rongga mulut, pertama-tama makanan akan masuk melalui mulut yang kemudian akan tercampur oleh kelenjar air liur yang disebut saliva yang mengandung enzim amilase, yang dimana enzim amilase itu berfungsi untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Makanan yang telah tercampur kelenjar air liur atau saliva disebut bolus, yang kemudian akan dihaluskan menggunakan gigi-gigi yang ada di mulut seperti gigi taring, gigi seri, gigi geraham depan dan belakang. Setelah makanan halus, makanan akan dilanjut menuju faring, di mana pada sistem anatomi esofagus terdapat orofaring, epiglottis, inflorescence, thyroid, sertigal, cricopharyngeal constitution, cricoid cartilage, terus cricopharyngeus musclet. Ada trakea, ini yang pada sistem pernapasan, aortic constriction ini pada jantung, aorta ini sistem pembuluh darah pada jantung, left main bronchus ini pada pernapasan juga untuk paru. Terus ada inferior esophageal sphincter, otot ini dimana akan berfungsi ketika makanan hendak masuk ke lambung dan akan menutup ketika agar asam lambung tidak naik. Terus ada fundus of stomach, ini lambung bagian atas, dan cardiac part of stomach. Pada bagian esofagus, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan tersebut dinamakan gerakan peristaltik. Terus ada anatomi lambung, ada kardiak atau lambung. Esofagus ini bagian atas pada lambung, fundus ventriculi lambung atas, serosa itu lapisan lambung, musculus longitudinus itu ada dalaman lambung, terus ada corpus dimana ada ini curvature minor gratis, itu ada lengkungan lambung, terus ada duodeni yang akan menuju ke usus halus, dimana pada sistem anatomi pencernaan bagian lambung makanan akan tercampur oleh enzim-enzim yang ada pada bagian lambung seperti pepsin, renin, dan asam lambung. Secara yang tadi itu secara kimiawi, secara mekaniknya itu makanan akan diremas-remas di bagian lambung, dimana asam lambung juga berperan untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada makanan. Selanjutnya anatomi kantung empedu dan pankreas. Letak kantung empedu dan pankreas sendiri ada pada bagian bawah hati, yang dimana kelenjar endokrin bertanggung jawab pada sistem pencernaan, yang bertugas untuk mengurangi kadar gula dalam darah.
Selanjutnya ada anatomi usus halus. Terdapat duodenum. Duodenum itu panjang ususnya kurang lebih 12 jari. Terus ada jejunum, ileum, large intestine, terus ada rectum. Ini bagian-bagian pada usus halus. Pada bagian usus halus, sari-sari makanan akan diserap menggunakan enzim protase, di mana enzim protase itu memecah protein makanan menjadi bentuk asam amino. Di proses itu terjadi pada usus halus. Terdapat beberapa enzim protase seperti pepsin, enzim utama pencernaan lambung, terus ada tripsin dan kimotripsin. Enzim-enzim tersebut terdapat pada usus halus. Terus ada enzim lipase juga, yang dimana enzim tersebut memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Yang terakhir ada usus besar, di mana usus besar sendiri ada beberapa bagian seperti colon transversum. Ini adalah usus besar pada bagian atas, colon ascendens, usus besar pada bagian kanan bawah. Terus ada cecum nih yang dekat appendix atau usus buntu. Terus ada colon descendens, usus besar pada bagian kiri. Terus ada colon sigmoid, yang dimana ini akan menuju ke rectum atau anus. Fungsi usus besar sendiri adalah untuk menyerap air, sisa-sisa makanan seperti vitamin K, kemudian empedu, kelenjar empedu, yang dimana ketika sari-sari tersebut lolos pada bagian usus halus, maka sari-sari tersebut akan diserap kembali oleh usus besar, terutama mineral atau air, vitamin K, dan kelenjar empedu yang lolos pada bagian usus halus akan diserap kembali oleh usus besar. Pada usus besar tersendiri terdapat proses pembusukan yang di sini nih. Di sini usus halus, terus kemudian masuk usus besar, naik. Di sini akan terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang kemudian akan terkumpul pada usus besar bagian bawah, kolon sigmoid, yang kemudian menuju rektum, dimana ketika kita ingin BAB terjadi reaksi defekasi. Yang selanjutnya feses yang kemudian hasil pembusukan makanan tersebut disebut feses, yang akan dikeluarkan melalui rektum yang kemudian menuju anus. Cukup sekian presentasi tentang sistem pencernaan anatomi pada manusia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.